wabarakatuh. Sejahtera buat kita semua. Saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita telah diberikan kesehatan dan nikmat yang banyak sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru tercinta ini. Tak lupa selawat beriring salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil SMA Negeri 2 dan yang saya cintai rekan-rekan seperjuangan sekalian. Dengan dirinya saya di sini, saya bukannya merasa lebih dikenal apa yang dulu saya, tetapi karena saya duluan mendapatkan pembelajaran, sehingga saya wajib berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini saya akan membawakan tema judulnya memang kebekaan ya, tetapi bukan berarti guru BK saja yang harus tahu, bahkan seluruh guru bidang studi, bahkan guru wali, di mana kita semua sekarang sudah ditugaskan menjadi guru wali. Pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa Bapak Ibu dikumpulkan itu? Karena ini berdasarkan Permendikbud nomor 11 tahun 2005 tentang pemenuhan beban kerja guru, di mana tugas guru wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit melakukan pendampingan akademik, pengembangan kompetensi, keterampilan dan karakter murid pendampingnya. Ya, jadi bukan hanya sekedar tahu doang anaknya ikhlas berapa, ya anaknya siapa bahkan kita diberi beban tugas 2 jam tatap muka itu pernah juga. Mudah-mudahan bisa kita realisasikan ke depannya ya, kita bisa jumpa sama anak-anak didik kita. Tambahan untuk memperkuat semua guru ya, agar dapat melakukan bimbingan dan konseling yang tepat agar membuat murid menjadi kuat dan hebat. Jadi tugas guru tugas ini nilai-nilai kebekaan harus kita tanamkan sebagai guru. Nah, inilah 7 jurus BK hebat ya, yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah yang satu ini namanya jurus 1, yaitu kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Jadi kita sebagai guru kita harus tahu bagaimana potensi peserta didik kita, dan kita tahu bagaimana mengelola emosinya. Yang ketiga, tumbuhkan resiliensi, yaitu kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan atau ketika siswa kita sedang stres, bagaimana caranya dia bisa tetap bangkit dan melanjutkan perjuangan dia sebagai seorang pendidik. Yang keempat, jaga konsistensi. Konsisten kita tahu ya, ketekunan dan ketepatan keseriusan ya. Kemudian jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Nah di sini guru BK nggak bisa bekerja sendiri. Begitu juga dengan guru-guru lain ketika menghadapi situasi permasalahan siswa, baik mengenai belajar, sosial, serta hak pribadi dan karir. Terus terang Bu, anak-anak sendiri ketika menghadapi masalah itu bagaikan fenomena gunung es. Kita hanya lihat atasnya saja, ternyata bawahnya itu luar biasa permasalahannya. Imbasnya, karena dia masih seorang remaja, terkadang dia belum tahu bagaimana mengekspresikan permasalahannya. Yang kita lihat hanya berupa kena Oke, sebelum kita mulai,
dengarkan instruksi saya. Ya, dengarkan instruksi saya, Bapak Ibu. Kalau saya katakan botak, berarti ada maaf ya Bapak Ibu. Kalau saya katakan batuk, berarti tutup mulut. Kalau saya katakan batik, berarti baju. Oke, bisa kita mulai? Konsentrasi Bapak Ibu. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, batuk, botak. Angkat tangan ke atas. Putar. Stop. Ada yang berbeda. Yang lagi. Putar. Pegang dagu. Ya. Aktivitas yang kita lakukan tadi merupakan suatu proses penerimaan informasi yang diterima oleh pemerintah. Ya, tadi kita melakukan aktivitas SDG, kira-kira menggunakan aktivitas apa saja Ibu? Pertama kita melihat. Yang kedua kita menggunakan alat pendengaran yaitu telinga. Kemudian kita melakukan aktivitas gerakan. Berarti yang tadi terdapat ada 3 pembelajaran yang dilakukan, ya, visual, auditori, dan kinestesi. Nah, hal ini yang nanti akan kita bahas dalam materi ini. Oke, hal ini menandakan bahwasanya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum saya beri kesimpulan. Apakah ada Bapak Ibu yang melakukan suatu kesilapan tadi pada saat ada? Kira-kira gimana ini? Pegang dagu, pegang kening. Saya mau tanya Ibu, kira-kira Ibu tadi melihat saya atau mendengarkan saya? Melihat saya. Oh, mungkin karena kurang dengar ya suaranya tadi ya. Terus kalau ada lagi tadi yang melakukan kesilapan dalam gerakan, kurang jelas. Nah, seandainya jelas pun, hal ini sering saya lakukan di kelas dan banyak yang melakukan di luar dari instruksi. Kenapa? Makanya semua anak itu berbeda-beda ketika menerima informasi. Ada yang lebih berat kepada menggunakan penglihatannya, dia merekam informasi kemudian disimpan, tetapi harus dia lihat dulu, itu visual. Dan ada yang auditori, dia lebih kepada mendengarkan. Dan yang ada harus melakukan banyak gerakan baru bisa dia menerima informasi. Misalnya kayak melakukan kegiatan praktek dan lainnya. Oke, disinilah pentingnya kita mengetahui, ya, gaya belajar siswa. Jadi ketika kita memberikan materi, bukan modelnya nggak itu saja. Jadi banyak anak yang dengan gaya belajar yang berbeda bisa sudah memahami. Sebelum kita masuk kepada dunia belajar, kita harus memahami ya Ibu, bahwasanya peserta didik kita sebenarnya semuanya pintar, ya. Kalau menurut Gardner, karena ya, anak-anak itu memiliki kecerdasan di porsinya masing-masing. Tapi faktanya banyak di masyarakat yang menganggap yang pintar hanya ranking 1 sampai 10 saja. Yang lain
Tidak, padahal bukan hal itu. Bisa jadi karena kita belum memahami mereka cerdasnya di bagian apa ya. Ternyata kecerdasan anak itu ada 8 jenis, itu menurut Gartner. Kita sering lupa bahwa tiap anak terakhir unik. Ingat, setiap anak terakhir unik. Begitu juga dengan kita. Kita juga nggak bisa memaksakan kemampuan orang lain. Kita harus jadi orang lain. Dia kenapa bisa dan kita tidak? Ya. Ini dari gambar tersebut, di situ ada gajah, ada monyet, ada penguin, ada ikan. Nah, apabila ikan diajarin untuk berenang, ya otomatis dia yang paling mahir, ya. Baru kemudian disusul sama penguin dan makhluk air lain. Mungkin gajah bisa mampu, tapi nggak semahir ikan. Tetapi kalau ikan dipaksa untuk manjat pohon, kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Nggak bisa ya. Nah, beginilah maksudnya, bahwasanya anak itu terkadang kita nggak bisa memaksakan kehendak. Dia misalnya harus pandai di bidang studi tertentu. Bisa jadi dia nanti luar biasa. Wah, ternyata dia jadi ahli terkenal. Ya. Nah, ini berikut ada jenis-jenis kecerdasan. Ya, menurut Gartner, yang pertama adalah kecerdasan musikal. Yang ini berkaitan dengan seni. Yang kedua, logik matematik. Ini berkaitan dengan banyak angka dan hal-hal yang berkaitan dengan angka. Ya, kemudian intrapersonal, ini paham benar tentang kondisi dirinya, bagaimana cara membawa dirinya, apa yang dia mau dan seberapa porsi serta kemampuannya. Itu intrapersonal. Kemudian visual spasial, ini orang yang memang cerdas gambar. Ya, orang yang cerdas gambar dia langsung melihat. Misalnya melihat roda emosi yang ada di depan saya, dia langsung tahu yang terkait. Oh, ini menunjukkan macam-macam emosi. Ketika dia melihat, bahkan sampai melihat peta, melihat denah, dia langsung tahu bagaimana mengartikannya. Oh, ini ruangan apa ini? Oh, sekian. Beda orang yang kayak saya kok. Intelijensi atau kecerdasan merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, lanjut saja. Nah, pertama, kenali potensi, mengenal gaya belajar. Saya akan buka PPT yang lebih ini ya. Tentang gaya belajar. Ini kebiasaan belajar yang dialami siswa. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Itu bahkan saya alami sendiri. Pernah nggak Ibu? Terus terang kita sebagai guru pasti belajar dulu sebelum kita mengajar. Apalagi kita di usia-usia sekarang. Ya, karena susah loh diingat. Saya termasuk orang yang susah mengingat, tetapi mudah lupa. Susah ya? Susah ingat apalagi kalau nama siswa. Kalau Yusuf jawabnya ya Allah. Ya, kalau saya itu kelemahan saya. Bahkan anak murid saya hanya khusus baru saya ingat. Itu kelemahan saya. Dan itu seharusnya bisa diperbaiki gitu ya. Biasa belajar, udah baca buku menumpuk, udah didengarkan sama guru juga nggak masuk gitu. Bisa jadi sebenarnya gaya belajar mereka yang belum pernah. Berikut kita akan mengetahui apa sih gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan dapat menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Mengenal tipe gaya belajar yang pertama visual. Orang tipe visual biasanya belajar menggunakan
kelengkapan indera penglihatan. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Ini mereka orangnya nggak puas kalau dengar berita dari orang lain. Dia harus lihat sendiri. Mana saya dapat informasi di YouTube langsung dia harus lihat sendiri. Gak percaya tuh sama omongan orang. Tidak pandai memilih-milih kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi, ya, perintah dalam bahasa lisan, kemudian pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Karena orang visual itu sukanya keindahan, kerapian, jadi harus terpuaskan dia sama matanya dulu. Ya. Bagaimana strategi belajar tipe visual? Nih, belajar dengan gambar-gambar. Jadi kalau ibu-ibu mau nyusun strategi pembelajaran, tipe misalnya di kelas ini udah tahu nanti kita akan mengetes anak kita sendiri terutama wali kelas ya. Bagaimana gaya belajar anak dalam kelas tersebut? Saya mulai ibu mengetes kemampuan ada. Ini berkaitan dengan karir ya. Kalau konvensional ya biasanya pekerjaan yang cocok ini tipe-tipe kepribadian ya Bapak Ibu. Bagi yang mau lanjut silakan, bagi yang perhatikan, bagi yang belum lanjut silakan perhatikan ke depan. Tipe-tipe kepribadian ya. Ada yang tipenya konvensional. Ya, ini pekerjaan yang monoton itu saja. Ya. Orang yang suka mengerjakan pekerjaan yang itu saja, misalnya perbankan, ya, hal-hal misalnya berkaitan dengan data, ya. Itu orang yang tipe kepribadian konvensional. Kalau investigatif, kira-kira Bapak Ibu, kira-kira orangnya bagaimana? Kalau yang tipe investigatif, ciri-ciri orangnya yang bagaimana? Ada yang bisa ngasih pendapat Bapak Ibu? Kalau belum tahu ya Bapak Ibu. Oke. Ya? Oh iya bagus sekali Bunda, terima kasih. Biasanya kalau investigatif orangnya suka rasa ingin tahunya tinggi, ya, suka kepo. Rasanya pengen aja dia ikut menyelesaikan masalah gitu, ya, pengen cari tahu sampai detail gitu ya. Nih, cocoknya kira-kira pekerjaan apa nih yang cocok dilakukan oleh seorang investigatif? Detektif, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Bisa intelijen, kemudian pengacara bisa ya Bapak Ibu ya. Karena mereka dia mencari tahu dulu ini ya. Sekolah juga guru mereka juga, ya. Kemudian orang tipe kepribadian sosial ini yang seharusnya kita miliki. Ya, tipe pribadi sosial ini orang yang mampu menjalin hubungan baik ya dengan lingkungan sekitar atau dirinya dengan orang lain. Kemudian tipe kepribadian artistik ini yang berkaitan dengan seni, vlogger dan lain sebagainya, YouTuber, ini masuk pada seni. Enterprising ini seorang pemimpin, orangnya persuasif. Orang pemimpin ini enterprising ini biasanya kayak seorang manajer gitu ya, memberikan briefing yang semangat serta meyakinkan kepada pegawainya bahwasanya dia bisa menjalankan pekerjaan dengan baik serta mencapai target yang ingin dicapai. Jadi biasanya kalau kita lihat di supermarket ya, karyawannya biasanya di briefing dulu oleh seorang manajer. Nah itu tipe-tipe enterprising, memberikan semangat dan keyakinan serta ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang pengusaha. Kalau realistik ini tipe pribadi ya, yang suka pekerjaannya itu yang nyata-nyata aja Bu, yang langsung ada di depan mata. Nggak suka yang sekarang mikir, jelimet gitu, mencari tahu, tidak. Tetapi apa yang di depan matanya itu yang dikerjakan. Misalnya, kira-kira apa itu contohnya?
ya bisa tukang pahat, tukang bangunan, tukang bengkel dan lain sebagainya. Yang jelas ini barang, ini yang aku kerjakan. Ini tipenya orangnya suka seperti itu. Yang nyata-nyata. Oke lah, mungkin untuk jadi kalau ya, begini Bu, kita variasikan karena nggak mungkin dalam satu tema kita pakai semua tekniknya. Jadi sekali kita variasikan. Kalau masih misalnya setelah kita lakukan pembelajaran tersebut masih ada kurangnya, kita bimbing secara pribadi, personal. Tetapi setelah kita melihat dominannya mana, gitu ya Bu ya. Misalnya dominannya visual nih atau auditori, berarti kita susun pembelajarannya yang lebih banyak auditorinya, terus sesekali visual atau kinestetik begitu. Nah, ini juga bermanfaat bagi dirinya sendiri Bu. Misalnya siswa sendiri udah tahu, oh gayaku ternyata audio. Jadi kalau belajar, kalau misalnya mau menghafal nih, misalnya PKN banyak hafalan, atau yang lain, misalnya biologi, rumus-rumus apa namanya, bahasa-bahasa Latin. Nah, orang auditori, alangkah baiknya dia merekam suaranya sendiri pakai handphone, kemudian didengarkannya lagi. Itu akan lebih mudah membantu dia. Nah, gitu tekniknya ya. Oke, itu boleh nih. Terima kasih Bu. Pertanyaannya. Siapa ya? Jadi aku berdoa aja juga kesempat. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, adakah yang mau berbagi cerita kendala dalam menghadapi situasi di kelas? Silakan Bapak Ibu. Pak Yani, ada yang mau disampaikan? Itu? Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu atau Ibu ini udah ada hasilnya belum? Oh silakan Ibu berbagi apa hasilnya Ibu? Pokoknya saya ingat 40 audio. 40 audio. Itu Ibu ya. Berarti 40% kamu tadi? 40 audio, 40 visual. Berarti Ibu dua-duanya bisa masuk. Dua-duanya bisa masuk ya. Cuman kalau untuk fisik mungkin Ibu gerakan fisik Ibu lebih cenderung menghindari gitu ya. Ya, berarti dua-duanya masuk, audio visual masuk ke Ibu. Ya, karena sebagai kameramen. Di sana roda di emosi ya, di roda emosi ya. Nah, tempel ke sana. Tempelnya ke roda emosi.
Ributan ibu ini loh. Darli takut. Aku ditagih STM. Ini bisa diterapkan jelas ya Bapak Ibu ketika dia lagi bisa macam-macam ya Bu, modelnya boleh kreativitas anak boleh pakai stick ice cream juga boleh, nanti ditempel masukkan ke kantong-kantong ya Bu ya. Dan bagaimana cara menanggulanginya kalau senang atau ngantuk, berarti kita banyak melakukan aktivitas misalnya sedikit dan lain sebagainya supaya menghindari ngantuk. Misalnya kita tahu nama siswanya yang ngantuk siapa, kita boleh mengizinkan sebentar untuk cuci muka dan lain sebagainya atau melakukan gerakan kecil untuk menghilangkan yang ngantuk. Misalnya di kondisi sedih, marah atau takut, nah itu yang harus kita perhatikan. Nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, Ibu boleh panggil anak ya, Bapak Ibu, tanya ke anak, kamu apa yang kamu sebutkan? Nah, boleh ditanya. Atau boleh sarankan ke guru kelas atau ke guruannya. Ya, kalau ada masalah yang serius yang dia hadapi, atau takut misalnya dibully atau diancam sama teman. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya Bapak Ibu. Kalau senang, gembira, itu bisa kita lakukan di kelas. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ngantuk, karena mungkin cuaca dan umur sudah lelah, waktunya juga udah ini. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya merasa gembira. Saya sangat bersyukur. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Nah sebelum saya akhiri, saya mau tanya tentang bagaimana perasaan Bapak Ibu dan manfaat apa yang Bapak Ibu pelajari selama saya memberikan pelatihan hari ini. Silakan, siapa yang Bapak Ibu mau memberikan komentarnya? Komentar Bapak. Silakan. Setelah mendengar materi ini, saya ada tambahan yang saya dapat Bu. Biasanya saya kalau ingin mengontrol emosi saya, itu saya kadang minum kopi, dengerin musik. Ternyata masih banyak tambahan dari Ibu gitu kan. Tapi pernah nih Bu, saya dari rumah itu dalam keadaan emosi. Nggak mungkin saya ngajar emosi gitu kan. Jadi saya tenangkan dulu diri saya, minum kopi. Habis minum kopi saya bawa sholat, tidur saya. Bukan emosi lagi. Akhirnya jam mata saya habis. Tapi kan nggak mungkin saya masuk juga dalam keadaan emosi. Emosi saya belum bereda. Kasihan anaknya gitu kan. Ini mas saya yang emosi. Tapi plusnya saya jadi tahu cara-cara lain mengendalikan emosi. Yang kedua, saya tahu gaya belajar anak gimana caranya, mungkin dengan tes yang ada. Terima kasih. Ini terus boleh lagi ya, boleh ada lagi. Panggil ya. Terima kasih Bu Yani sudah menyimpulkan serta memberikan kesan terhadap pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhirin, kita Joget dulu. joget lagi ya, Beka ya. Nyanyi.